Saya akan bikin video malam karena tadi siang saya nggak sempat bikin video. Nggak ada waktu karena sibuk dengan kegiatan. Nah, bosku, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja vaksin, apa itu vaksin, apakah vaksin itu wajib, apakah ada cara selain vaksin yang kita dapat gunakan untuk mencegah penyebaran virus-virus atau untuk mencegah penyakit-penyakit. Nah, bosku, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu vaksin. Nah, vaksin itu lebih enaknya bahasanya gini, bosku ya. Vaksin itu, bosku, sebenarnya adalah sebuah antibodi yang disuntikkan ke dalam tubuh yang merupakan bentuk cairan yang mengalir ke dalam pembuluh darah. Yang gunanya adalah untuk memperkuat antibodi sehingga antibodi yang masuk tadi yang kita namakan vaksin akan berperang melawan virus-virus yang ingin merusak kekebalan atau sistem antibodi atau pertahanan tubuh. Penyakit-penyakit dan virus-virus yang ingin menyerang ke dalam tubuh ayam akan segera dihentikan oleh vaksin yang bersifat antibodi tadi. Karena sifatnya penyakit atau virus itu bisa menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, bosku, untuk vaksin itu ada berbagai macam dan berbagai jenis untuk berbagai macam penyakit dan juga berbagai jenis penyakit. Dan vaksin juga terdiri dari dua jenis. Ada vaksin kimia dan juga ada vaksin yang alami. Vaksin kimia adalah vaksin yang diperjualkan secara komersial yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan kesehatan hewan. Nah, gitu bosku. Dan ada juga vaksin yang alami yang bersifat herbal, yang terdiri dari ramuan-ramuan yang berupa jamu. Ini sistemnya sama, bosku, untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh atau antibodi. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang mungkin bertanya-tanya vaksin atau tidak, gitu kan. Nah, sekarang saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan dan keluhan dari teman-teman. Apakah kita wajib vaksin kimia atau tidak? Di sini aja. Nah, jadi gini bosku. Untuk vaksin kimia itu ada tata cara penggunaan dan juga tata cara sasaran. Nah, cara penggunaannya itu bosku ya. Untuk tata cara itu harus diberikan oleh orang yang profesional atau yang sudah mahir dalam memberikan vaksin terhadap ayam. Tidak boleh digunakan secara sembarangan karena akan berdampak buruk kepada ayam itu sendiri. Nah, pada awalnya kita ingin ayam kita sehat, malah terjadi sebaliknya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Itu karena tata cara pemberian vaksin yang salah. Karena vaksin kimia itu ada tata cara untuk pelaksanaannya. Baik itu dari segi cara maupun sasaran yang ingin kita tuju. Makanya vaksin itu bosku, dia ada beberapa jenis untuk berbagai macam penyakit. Nah, vaksin itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan bosku. Kita ingin mencegah penyakit yang mana? Nah, kita misalnya ingin mencegah penyakit flu burung, maka diberikan vaksin AI. Nah, untuk memberikan vaksin ini harus caranya yang benar-benar tepat karena tidak boleh salah bosku. Karena sedikit saja salah dalam tata cara pemberian vaksin, maka ayam kalian akan mengalami sakit dan juga cacat, bahkan sampai berakibat kematian. Makanya jangan heran kenapa ada teman-teman kita yang setelah ayamnya divaksin malah ayamnya akan mati. Banyak terjadi seperti itu bosku. Nah, itu adalah salah satu bukti kesalahan dalam tata cara penggunaan vaksin. Nah, untuk vaksin kimia itu benar-benar caranya harus tepat. Nah, karena dia ada tata cara, karena dia menggunakan bahan kimia, sedikit saja meleset, maka hasilnya juga tidak akan bagus, bahkan merusak. Nah, untuk ayam yang ingin divaksin secara kimia, itu harus dipastikan ayam itu benar-benar sehat dan fit. Jangan diberikan vaksin kimia kepada ayam yang lesu, bahkan sakit. Itu akan membuat ayam itu mati, bosku. Nah, berbeda dengan vaksin alami. Vaksin alami itu terdiri dari jamu-jamuan dan bahan-bahan herbal. Nah, saya pernah membuatkan video jamu untuk ayam. Kalian bisa cek videonya nanti. Saya telah buat videonya dan itu adalah salah satu jenis jamu yang bisa menjadi vaksin. Tetapi dalam paket yang lengkap seperti ada di deskripsi video cara membuat jamu itu. Nah, kekurangannya vaksin secara kimia adalah itu tadi bosku. Dia tidak bisa diberikan oleh orang yang sembarangan. Harus diberikan oleh orang yang benar-benar paham tentang vaksin. Berbeda dengan vaksin secara alami atau herbal.
Dia bisa diberikan oleh siapa saja tanpa aturan-aturan baku. Nah, karena apa bosku? Karena dia bersifat herbal. Nah, kekurangannya vaksin herbal ini bosku, dia tidak dapat bertahan lama karena dia hanya singgah sebentar ketika saripati jamu tadi terserap oleh tubuh dan menjadi sebuah sistem kekebalan tubuh. Ketika semua nutrisi sudah terserap oleh tubuh, maka dosisnya akan habis dan ayam akan lebih mudah untuk terinfeksi virus karena dosis yang ada di dalam tubuh tadi sudah habis. Nah, makanya bosku, jika menggunakan jamu-jamuan atau vaksin secara herbal, kalian harus rutin memberikan jamu setidaknya 1 kali dalam 2 minggu. Karena vaksin secara herbal memang akan cepat habis bosku. Jika cuaca baik dan cuaca kemarau, kalian tidak usah memberikannya jahe. Dan hindari pemberian pada siang hari. Karena pada siang hari itu cuaca sangat panas sekali. Jangan diberikan jahe bosku. Nah, sekarang jika kita berbicara tentang vaksin, apakah boleh kita memvaksin ayam secara kimia? Boleh, itu sangat bagus dan sangat dianjurkan. Tetapi sekali lagi pelajari dulu cara-cara dan tata pelaksanaannya. Bagaimana cara memvaksin ayam dengan cara yang baik dan benar. Ayam mana yang boleh divaksin dan ayam mana yang tidak. Dan sesuaikan juga vaksin itu dengan penyakit yang ingin kalian cegah. Nah, bagaimana dengan herbal? Apakah cukup dengan herbal saja? Nah, ini jawabannya bosku. Vaksin herbal cukup untuk ayam, tetapi kalian harus tetap menjaga kebersihan kandang dan juga sanitasi kandang atau melakukan penyemprotan minimal 1 kali 2 minggu. Dan saya anjurkan untuk kalian menyemprot kandang dalam 1 kali seminggu menggunakan desinfektan. Karena bosku, walaupun kandang kalian bersih, walaupun kandang kalian tidak bau, tetapi virus dan bakteri tidak bisa terlihat oleh mata. Dia bisa menyebar lewat mana saja. Dan saya jelaskan perbedaan antara virus dan bakteri. Bakteri itu dia bisa berkembang melalui media-media. Jadi bakteri itu bosku, dia bisa menempel di media dan bisa berkembang biak di situ. Contoh, dia akan berkembang biak di kandang kalian. Dia akan berkembang biak di lingkungan kandang kalian. Dia akan berkembang biak di tempat pakan, tempat minum, dan segala jenis media yang ada di sekitar kandang kita. Oleh karena itu perlu kita untuk melakukan desinfeksi ataupun sanitasi kandang setiap 1 kali seminggu. Kalau tidak sempat, lakukan 1 kali 2 minggu. Nah, berbeda dengan virus, dia bisa berkembang dan menyebar lewat udara. Nah, makanya untuk flu burung jangan ayamnya dipotong karena darah yang keluar di situ boleh jadi virusnya akan menyebar. Nah, lakukan dengan tata cara yang baik jika ayam kalian terkena flu burung dan tidak terjangkit kepada ayam yang lain, bahkan ayam tetangga kalian. Kasihan ya kan? Nah, dengan menonton video ini mudah-mudahan kalian dapat manfaatnya. Sekarang kalian mendapatkan jawaban ingin vaksin alami atau ingin vaksin kimia. Nah, yang jelas kedua dari jenis vaksin ini sama-sama baik, namun hanya bentuk dan jenisnya saja yang berbeda. Serta tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Kalian tinggal pilih cara yang kalian sukai. Sekali lagi saya tekankan, jangan memvaksin ayam secara sembarangan. Kalian harus belajar dulu tentang cara memvaksin ayam dengan benar dan baik jika kalian tidak ingin ayam kalian mampus. Vaksin herbal juga mampu memperkuat daya tahan tubuh walaupun penyakit itu tidak bisa kita deteksi dan nyawa tidak bisa kita perpanjang dan musibah tidak bisa kita tolak. Mungkin dengan 2 cara tadi kita akan mungkin lebih bisa mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Nah, cukup sekian video kali ini bosku. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa sebarkan video ini. Mudah-mudahan kalian juga menjadi orang baik dan orang yang bermanfaat. Walaupun saya ngomong di sini bosku, tetapi kalian juga bisa mendapatkan manfaatnya dari kebaikan dan terima pahalanya. Sebarkan video ini dan jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, serta peternakan kalian baik-baik saja dan berkembang setiap saat. Dan bosku, tetaplah menjadi orang baik karena emas adalah emas dan batu tetaplah batu. Batu tidak akan pernah menjadi emas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.